Terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa subscribe ya. Semoga materinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Nama saya Yulvina Renandato Heke, Standbook A351-19081, Program Studi Pendidikan Geografi. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi presipitasi, yang dimana pengertiannya adalah presipitasi adalah suatu peristiwa jatuhnya air di atmosfer menuju ke permukaan bumi dan suatu proses pengendapan yang dilakukan pada antigen terlalut oleh antibodi, sehingga pada akhirnya antigen terlalut tersebut tidak bergerak dan semakin mudah untuk ditangkap oleh sel fagosit. Presipitasi dalam kehidupan sehari-hari dikenal juga dengan istilah hujan yang turun ke permukaan bumi. Kemudian, presipitasi dibagi atas 3 bidang, yaitu bidang yang pertama dalam bidang siklus hidrologi, yang kedua dalam bidang kimia, yang ketiga yaitu bidang biologi. Yang pertama dalam bidang siklus hidrologi adalah turunnya air dari atmosfer menuju ke permukaan laut dan ke permukaan bumi dalam bentuk yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu dalam bidang kimia. Dalam bidang kimia, turun atau mengendapnya suatu kandungan zat dalam sebuah larutan karena adanya reaksi kimia. Dan kemudian yang ketiga, pengertian presipitasi bidang biologi adalah suatu proses pengendapan yang terjadi jika suatu zat terpisah dari larutannya. Contohnya presipitasi antibodi, di mana antibodi mengendap sebagai molekul antigen berbentuk gumpalan yang tidak terlalut sehingga antigen dapat dicerna dan ditelan oleh sel-sel fagosit. Kemudian, menurut proses terjadinya dibedakan menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama adalah presipitasi siklonik, yang kedua presipitasi konvektif, dan yang ketiga presipitasi orografi. Yang pertama, presipitasi siklonik, yaitu terjadi akibat naiknya udara di pusat ke arah tekanan yang paling rendah. Dan yang kedua yaitu karena udara panas naik ke lapisan udara yang letaknya lebih tinggi dan dingin. Dan yang ketiga yaitu presipitasi orogenefik, terjadi akibat adanya udara yang disebabkan oleh rintangan sebuah pegunungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi presipitasi. Yang pertama adalah kelembapan udara, yang kedua yaitu angin, yang ketiga yaitu energi matahari, yang keempat adalah suhu udara. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah kelembapan udara. Kelembapan udara untuk menampung uap dalam bentuk yang berbeda-beda menurut suhu. Semakin tinggi suhu, semakin banyak uap air yang ditampung. Dan pada kelembapan udara memiliki kelembapan relatif. Yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan massa udara yang merupakan gerakan atmosfer atau udara nisbi terhadap permukaan bumi. Ada 2 bagian dari angin, yaitu kecepatan angin penting menentukan kehilangan air melalui proses evapotranspirasi dan mempengaruhi terjadinya hujan. Yang kedua yaitu yang disebut dengan arah angin, arah yang dimana angin bertiup. Peralatan yang digunakan untuk menentukan arah angin yaitu lingkaran angin atau kecepatan
atau catatan dan kecepatan air. Yang ketiga adalah energi matahari. Matahari adalah mesin yang dipertahankan berlangsungnya jalur hidrologi. Energi matahari bersifat mempengaruhi terjadinya perubahan iklim dan reproduksi gerakan massa udara di atmosfer dan di atas lautan. Faktor yang terakhir yang mempengaruhi presipitasi adalah suhu udara. Suhu mempengaruhi besarnya curah hujan, laju evaporasi, dan transpirasi. Suhu juga dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat memperkirakan dan menjelaskan kejadian dan penyebaran air di permukaan bumi. Dan kemudian ada pun istilah-istilah terkait presipitasi. Yang pertama, durasi hujan adalah lamanya presipitasi berlangsung. Dan yang kedua, frekuensi hujan adalah banyak kejadian hujan berlangsung dan dikatakan dengan periode ulang. Dan yang ketiga, tebal hujan merupakan jumlah presipitasi yang terjadi, dinyatakan sebagai tebal lapisan air di atas permukaan tanah. Dan yang terakhir adalah intensitas hujan adalah salju presipitasi atau kedarasan hujan atau identitas hujan merupakan kedalaman atau ketinggian air yang jatuh. Bentuk presipitasi dibagi atas dua. Yang pertama vertikal dan horizontal. Yang pertama presipitasi vertikal. Yang pertama itu hujan. Hujan merupakan suatu air yang jatuh dengan terbentuk tetesan yang dikondensasikan dari uap air ke atmosfer. Yang kedua yaitu hujan gerimis, merupakan sebuah hujan yang tetesannya sangat kecil. Dan yang ketiga yaitu salju, merupakan suatu kristal kecil yang terjadi oleh air dan membeku dari uap air udara. Dan yang keempat adalah hujan batu es, gumpalan yang kecil berbulat-bulat yang turun saat hujan badal. Dan yang terakhir adalah slip, yaitu campuran hujan dan salju, disebut juga glacier. Yang kedua atau yang terakhir adalah presipitasi horizontal. Yang pertama es, salju yang memandat. Yang kedua adalah kabut, pada uap air yang dikondensasikan agar terjadi suatu partikel air halus di dekat permukaan tanah. Dan yang ketiga, embun beku, mempunyai bentuk yang seperti kabut yang membeku di atas permukaan tanah dan vegetasinya. Dan yang terakhir adalah embun, air yang dikondensasikan sebagai air di atas permukaan tanah yang dingin, terutama di malam hari. Embun akan menguap di pagi hari. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi tentang presipitasi. Presipitasi adalah istilah umum dari semua bentuk air yang jatuh ke permukaan. Bentuk ini bisa berupa butiran-butiran es, salju, dan butiran air. Gerakan udara atau angin mempunyai saham besar dalam pembentukan hujan. Berdasarkan atas gerakan udara, masing-masing belahan dunia memiliki distribusi hujan atau penyebaran hujan yang berbeda-beda. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.